Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suprihatin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Nah, di video kali ini saya izin memaparkan tentang Tarekat Alawiyah. Apa sih Tarekat Alawiyah itu? Lalu apa saja sih sejarahnya? Nah, mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan dulu membahas tentang sejarah atau pendahuluan, kemudian kita akan lanjut ke latar belakang, dan yang terakhir penerapannya dalam dunia Islam. Oke. Sejarah atau pengertian Tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah adalah salah satu tarekat yang berasal dari keturunan Imam Alawiyah yang merujuk pada silsilah keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau, yaitu Al-Husain bin Ali. Lalu, Tarekat Alawiyah merupakan salah satu tarekat yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam, khususnya di wilayah Hadramaut, Yaman, dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Tarekat ini dikenal dengan pendekatan dakwah yang moderat, damai, dan menekankan pada ilmu pengetahuan serta akhlak mulia. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya akan menjelaskan asal-usul Tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah berasal dari kawasan Hadramaut, Yaman, dan berkembang pesat di Indonesia serta beberapa negara Timur Tengah. Tarekat Alawiyah didirikan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, seorang keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Ia berasal dari kawasan Hadramaut, Yaman, dan dikenal sebagai seorang ulama sufi yang mendalam ilmunya, serta zuhud dalam kehidupan. Tarekat ini berkembang di lingkungan keturunan Nabi seperti Syahid atau Habib dan menyebar ke berbagai wilayah dunia. Contohnya seperti Afrika Timur, India, dan Asia Tenggara. Di Indonesia, tarekat ini dibawa oleh para Habib Hadramaut yang menetap dan berdakwah di Nusantara, seperti Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, luar Batang, Jakarta, dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Nah, nama Alawiyah merujuk kepada keturunan Imam Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW dan suami Fatimah Az-Zahra. Sejarah singkat tentang tarekat ini ialah tarekat ini berkembang sejak abad ke-17 dan memiliki pengaruh besar di Indonesia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Lalu di slide ini kita akan membahas tentang ajaran Tarekat Alawiyah. Prinsip-prinsip utama ajaran ini ialah ibadah yang dalam dan khusyuk, lalu penekanan pada tasawuf dan kedekatan dengan Tuhan, kemudian melaksanakan amalan zikir dan doa untuk mencapai ma'rifatullah. Tarekat Alawiyah memiliki prinsip-prinsip dan ajaran yang sangat menekankan kesucian hati, keikhlasan, dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya. Beberapa ajaran pokok antara lain ialah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, latihan spiritual untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti hasad, riya, dan ujub. Kemudian ada hubbul lillah wa rasulihi, mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Lalu adab dan akhlak menjadi ciri khas utama tarekat ini, di mana murid-murid diarahkan untuk selalu bersikap santun dan tawadu. Kemudian yang terakhir ada zikir dan wirid. Amalan rutin berupa bacaan-bacaan zikir seperti Ratib Al-Hadad dan Ratib Al-Attas yang berasal dari para tokoh besar dalam tarekat ini. Lalu di bagian dakwah atau taklim, ajaran tarekat ini mengutamakan penyebaran Islam melalui pendidikan dan dakwah damai, bukan kekerasan. Lalu peranan silsilah dalam ajaran. Tarekat Alawiyah sangat menghormati silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan menganggap mereka sebagai contoh teladan spiritual.
Selanjutnya di slide ini saya akan membahas tentang penyebaran tarekat Alawiyah, terutama di Indonesia ya teman-teman. Nah, tarekat ini menyebar melalui jalur perdagangan dan dakwah, terutama oleh ulama Hadrami yang berdakwah dan menetap di Indonesia sejak abad ke-17. Pusat-pusat tarekat Alawiyah ditemukan di berbagai daerah, contohnya seperti Aceh, Sumatera, dan Jawa. Nah, di dunia Islam, tarekat Alawiyah memiliki pengaruh yang sangat signifikan di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Contohnya seperti negara Yaman, Malaysia, dan Singapura. Tarekat ini tidak selalu tampak dalam bentuk struktur organisasi seperti tarekat lainnya, tetapi berkembang dalam bentuk majelis-majelis ilmu, majelis zikir, dan pendidikan pesantren. Beberapa lembaga dan tokoh yang mewarisi tradisi Alawiyah di Indonesia antara lain Majelis Rasulullah SAW yang dipimpin oleh almarhum Habib Munzir Al-Musawa, kemudian ada pesantren-pesantren Habib seperti di Kuitang, Alwi bin Ali Al-Habsyi di Solo, dan Habib Umar bin Muhammad Assegaf di Pasuruan. Nah, ini teman-teman di sini ada ketipuan kata ya. Di sini harusnya huruf Y malah T. Jadi maaf ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh tarekat Alawiyah. Pengaruh yang pertama ialah dalam spiritualitas Islam. Tarekat ini memberikan kontribusi terhadap spiritualitas dalam Islam, terutama dengan penekanan pada zikir dan pengenalan diri melalui amalan-amalan khusus. Lalu yang kedua ada peran sosial. Tarekat ini juga berperan dalam memberikan pendidikan spiritual dan membantu umat dalam menjalani kehidupan sosial dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih dalam. Ciri-ciri khas tarekat Alawiyah yaitu tidak terlalu menonjolkan simbol tarekat formal, lebih menekankan isi ajaran, menjaga silsilah nasab dan sanad, keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Fokus tarekat ini adalah pada pembinaan umat melalui dakwah akhlak, pengajian umum, dan pendidikan anak-anak remaja. Kemudian kita akan membahas tentang beberapa tokoh-tokoh terkenal yang telah berpengaruh dalam perkembangan tarekat Alawiyah. Yang pertama ialah Imam Al-Faqih Al-Muqaddam atau pendiri tarekat ini. Nah, lalu ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penulis Ratib Al-Haddad dan banyak kitab sufi yang mendalam. Lalu ada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Lalu ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan ada Al-Habib Umar bin Hafiz, tokoh kontemporer dan pemimpin Darul Mustafa di Tarim, Yaman. Nah, lalu ada Sayyid Muhammad Al-Habsyi, salah satu tokoh besar tarekat ini yang terkenal di Indonesia. Ia dikenal sebagai pembawa ajaran tasawuf yang mengedepankan kebersihan hati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tokoh-tokoh lainnya dari tarekat Alawiyah yang berkontribusi dalam penyebaran ilmu agama dan mempererat hubungan antara umat Islam di berbagai negara. Kemudian yang terakhir ialah kesimpulan. Tarekat Alawiyah adalah salah satu tarekat penting dalam tasawuf yang terus memberikan pengaruh positif terhadap pengalaman agama Islam, terutama dalam spiritualitas dan moralitas. Penyebaran tarekat ini menggarisbawahi pentingnya dakwah dan ajaran spiritual yang mendalam, serta menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, di sini juga saya menyertakan beberapa sumber yang bisa teman-teman akses sendiri di internet agar teman-teman juga bisa mendalami tarekat Alawiyah ini. Karena saya juga masih belajar dan saya menyadari banyak sekali masih kekurangan saya. Oke, dan terakhir saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Saya memohon maaf
Apabila ada kurang dan lebihnya kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.